Hai teman bahagia, aku lagi di Kampung Batik Kauman nih, di Galeri Batik Gunawan Setiawan. Bisa teman-teman main-main ke sini untuk melihat koleksi-koleksi dan berbelanja di sini. Ada diskonnya tentunya. Dan teman-teman bahagia, kali ini bersama dengan saya podcaster teman bahagia, Pak Anissa akan membahas tentang kesehatan mental yang berdampak kepada kondisi fisik kita. Teman-teman pernah nggak sih merasakan nyeri di ulu hati atau tiba-tiba masuk angin padahal nggak ada badai, nggak ada hujan ya, atau tiba-tiba pusing atau kepala berat gitu ya, atau pundak terasa berat juga. Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu tanpa ada sebab, tapi semua ada sebabnya. Itu karena dampak dari pikiran kita. Nah, sering kita sebut dengan psikosomatis. Teman-teman tahu nggak sih, psikosomatis itu apa? Kita akan belajar banyak bersama dengan happiness motivator kita, Coach Heri Susilo. Tetap dalam podcast Teman Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman bahagia. Jumpa lagi bersama podcaster Teman Bahagia, ada Fakih Anissa dan juga kita kedatangan narasumber lagi nih. Bersama dengan Happiness Motivator, ada Coach Heri Susilo. Hai. Halo. Halo, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Mbak Fakih. Alhamdulillah, seneng banget karena kali ini mau sharing lagi nih bersama teman bahagia kan? Iya, tapi tunggu dulu nih Coach. Kayaknya tampilannya semakin kasual, semakin tampan nih gitu ya. Ngomong-ngomong nih pakaian dari mana nih Coach? Betul banget, aku kali ini setiap podcast nanti akan ditemani oleh Batik Gunawan Setiawan yang bikin saya tuh pokoknya pas banget dan nyaman. Nyaman banget ya Coach. Dan tentunya bikin tubuh dan juga wajahku tuh kelihatan lebih muda dan ceria seperti saat ini. Dan tentunya lebih beraura karismatik. Betul banget. Baik, Coach Heri, nih kali ini kan banyak nih teman-teman di luaran sana itu mengalami nyeri atau sakit di pundak, di kepala terasa berat kayak gitu ya. Tiba-tiba tanpa ada angin, nggak ada hujan, tapi pasti kan ada sebabnya nih Coach ya kan. Ada penyebabnya mungkin dari pikiran ya. Sering kita dengar tuh dengan kata psikosomatis. Apa sih psikosomatis itu Coach? Oke, kalau kita ngomong psikosomatis itu kan diambil dari sebenarnya susunan katanya ada dua kata ya, psiko dan juga somatis gitu. Psiko itu adalah pikiran dan soma itu adalah badan. Jadi kondisi di badan kita, sakit yang ada di badan kita yang disebabkan karena faktor pikiran. Seperti itu Mbak. Jadi karena pikiran yang kemudian menjadi beban luar biasa, akhirnya tubuh deh yang jadi korban tubuhnya. Bener banget. Padahal pelakunya kita sendiri ya? Betul banget gitu loh. Ya, sebenarnya masalah apapun itu tergantung dari diri kita kok dalam memaknai masalah itu. Kalau masalah itu kemudian membuat kita menjadi jauh lebih berat dan kita merasa menjadi korban yang sangat malang, tentu saja kita yang akan benar-benar terbebani dan fisik imunitas tubuh kita juga akan turun. Nah, kalau udah kejadian nih Coach, psikosomatis, sebenarnya penyebab utamanya itu selain pikiran-pikiran ini mungkin bisa dijelaskan nih Coach, penyebabnya apa nih? Jadi gini, penyebabnya penyebabnya itu sebenarnya ada banyak faktor sih, mulai dari kecemasan itu sebenarnya juga termasuk juga gitu. Kecemasan yang kemudian dipupuk lama sekali. Nah, ini lama-lama juga bisa jadi psikosomatis. Akhirnya kemudian jadi bom waktu ya Coach? Jadi bom waktu. Kemudian beban kita terlalu tinggi. Nah, contoh laki-laki gitu kan beban hidupnya terlalu tinggi begitu. Nah, itu juga akan bisa menyebabkan beberapa bagian tubuh itu akan mengalami gangguan energi sehingga jadi mudah sakit. Gitu. Sama yang paling penting sebenarnya pikiran kita sih. Gitu. Pikiran kita ya Coach. Jadi pokoknya kalau ada masalah ya jangan terlalu dipikir dalam-dalam lah, santai aja gitu. Kalau memang bisa dibodo amatin, di EGP-in ya memang dipikirin gitu aja, itu malah jauh lebih aman dibandingkan ya ampun aku kok sakit banget sih gitu, kurang aja dia gitu. Nah, disimpan dalam waktu yang lama sekali ya, udah deh tamat. Dipendam, akhirnya menebal semuanya. Itu dia, jadi kebiasaan memendam duka dan lara itu yang sebenarnya, apalagi kenangan di masa lalu. Nah, itu dia, kenangan di masa lalu yang kayaknya sayang kalau dibuang. Iya. Jadi kayaknya
diri kita tuh kayak menolak lupa gitu kan. Iya, nggak mau lupa. Nggak mau lupa, jadi terus diingat terus. Padahal itu juga sangat berdampak sekali terhadap kesehatan fisik kita. Jadi kalau kamu tuh ingin benar-benar sehat secara holistik ya, kamu mulai dulu dong dari pikiran kamu dan juga jiwa kamu, dan nanti tubuh kamu akan ngikutin juga. Baik, Coach, kalau analogi, perumpamaan nih, sebenarnya psikosomatis itu gimana perumpamaannya untuk kita nih, contoh yang mengalaminya? Jadi secara sederhananya itu aku nyontohin itu kayak tungku ya, Mbak Paki. Jadi tungku, kemudian tungku itu di bawah ada api yang benar besar banget. Kemudian di dalam tungku itu ada air. Oke, ketika api itu dinyalakan, tentu tungku itu panas dan air juga menjadi panas. Dampaknya adalah mendidih. Iya. Ketika air itu mendidih, dapat masalah, dapat tekanan, akhirnya dia akan menguap. Jadi ada pelepasan. Iya. Coba bayangin kalau seandainya kita dapat masalah dari api yang begitu sangat besar, bikin di dalam tungku tekanannya besar, tambah besar, tapi kemudian tungkunya ditutup. Apa yang terjadi, Mbak Fakih? Ditutup itu berarti kita memendam ya, Coach? Iya, rapat-rapat ditutup. Ketika tekanan di dalam tungku semakin membesar, kira-kira apakah dia akan terjadi? Meledak. Nah, itu dia. Sebelum meledak pasti retak-retak dulu dong. Iya. Nah, inilah sebenarnya sebagai sebuah gejala. Jadi psikosomatis itu adalah gejala sebenarnya. Jadi bentuk komunikasi dari tubuh ke otak bawah sadar kita supaya kita itu menyadari untuk menyudahi masalah ini. Seperti itu. Jadi kayak nitip memori gitu ya. Betul banget. Otak bawah sadar udah nggak kuat lagi. Baik, nah Coach, untuk menganalisa kalau kita ini bener-beneran sudah mengalami psikosomatis. Nah, kalau menganalisa ini menarik banget. Jadi aku ambil hasil penelitiannya Dr. John Kapas. Beliau adalah seorang pakar hipnoterapis klinis dari Amerika. Dia menuliskan atau menamakan hasil penelitiannya ini dengan The Five Body Syndrome. Apa itu, Coach? Nah, The Five Body Syndrome ini adalah 5 sindrom yang ada di dalam tubuh kita yang disebabkan karena faktor emosi dan juga psikis tadi. Karena kita tahu dari hasil penelitian juga bahwa 80% penyakit yang ada di dalam tubuh kita disebabkan karena faktor emosi. Pikiran lagi. Dan hanya sisanya 20% itu oleh faktor-faktor yang lain. Mungkin karena faktor patologi, fungi, kecelakaan, atau apapun itu. Tapi yang paling besar adalah 80% disebabkan karena faktor psikis. Artinya banyak dong yang disebabkan fisik tubuh, kendala fisik ini disebabkan karena psikis, karena datanya udah 80%. Nah, bagaimana kemudian menggunakan analisanya Dr. John Kapas ini untuk mengetahui kita ini sebenarnya masalah psikisnya apa sih gitu loh. Nah, di dalam hasil penelitian Dr. John Kapas membagi menjadi 5 bagian. Poin yang pertama adalah the crying syndrome. Sindrom menangis. Crying, menangis. Iya, menangis itu biasanya cewek banget. Nah, walaupun cowok juga ada yang hobinya nangis gitu kan. Ditinggal mantan nangis, itu juga ada kayak gitu kan. Nah, kalau the crying syndrome ini bagian tubuh yang akan diserang biasanya dari pusar ke atas, kecuali punggung, bahu, tangan. Gitu. Jadi entah gangguan di perut, kemudian di dada, di bagian mata, kepala, dan macam-macamnya. Itu the crying syndrome. Disebabkan karena ketidakmampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya wanita ya, Coach? Rata-rata perempuan, tapi banyak juga laki-laki yang mengalami the crying syndrome. Contohnya nih, Coach? Contohnya gini, contohnya fisiknya ya. Jadi dia mengalami mah berlebih banget gitu. Apa sebabnya? Sebabnya sebenarnya dia mengalami ketidakmampuan dalam mengambil sebuah keputusan. Keputusan apa? Bisa jadi karena dia itu sebenarnya pengen move on, tapi ternyata nggak bisa. Dia masih sayang. Iya, itu juga. Terus dia itu disakiti sama ibunya bertahun-tahun, sebenarnya pengen memaafkan, tapi nggak bisa. Nggak mau. Ibu jahat, pokoknya sampai kiamat nggak aku maafin gitu kan. Atau mungkin nggak tahu Coach gimana caranya memaafkan ya. Ya, tapi sebenarnya memaafkan itu sesuatu hal yang mudah, tapi tinggal ada komitmen dan kemauan atau enggak. Gitu. Itu poin yang pertama. Jadi the crying syndrome. Poin yang kedua adalah the responsibility syndrome atau sindrom tanggung jawab. Sindrom tanggung jawab ini bagian tubuh yang sering bermasalah adalah bagian ini nih. Apa ini? Pundak dan juga punggung bagian belakang. Nah, ini the responsibility syndrome ini seringkali menyerang para laki-laki. Makanya kenapa laki-laki itu sering pundaknya berat, kolesterolan, dan macam-macam. Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab dalam kehidupan. Nah, sedangkan di dalam masyarakat kita yang memiliki tanggung jawab di dalam keluarga adalah
laki-laki. Perempuan memendam kan, Iya. makanya perempuan the crying syndrome, sedangkan laki-lakinya the responsibility syndrome. Lengkap sudah kok. Nah, bener banget. Kemudian poin yang tiga ya tadi. Ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah fight syndrome. Fight. Ya, fight itu kan dalam bahasa sederhananya kita mau melawan gitu kan. Mau melawan gitu, fight syndrome. Nah, kalau kita ngalamin the fight syndrome ini biasanya bagian lengan yang kena. Gitu. Iya. Kalau Kayak ngelawan itu kan mesti mau- pengennya nonjok tuh ya. Iya, Nah, pasang kuda-kuda gitu benar. kan. Jadi itu kayak mau melawan. Jadi sebenarnya ini disebabkan karena faktor kita tuh memiliki keinginan atau impian sesuatu, tapi kita nggak bisa nyapai. Gitu. Maka bagian tangannya akan sering bermasalah. Entah itu keinginannya positif maupun negatif, Coach. Gitu. Karena kalau misalnya keinginannya positif ya, aku ingin menjadi seorang dokter, itu positif kan. Iya. Tapi di dalam perjalanannya kemudian dia nggak bisa mencapai itu. Kira-kira kalau dia kuat, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak kuat, sedih nggak sih? Nah, padahal keinginannya awalnya positif kan? Nah, itu adalah yang ketiga, flight syndrome. Kemudian yang keempat adalah flight syndrome. Flight. Jadi flight itu kan kalau bahasa Indonesia terbang ya. Terbang. Tapi ini maksudnya adalah lari. Jadi sindrom lari. Lari dari tanggung jawab. Ingin pergi tiba-tiba gitu. Jadi rasanya tuh pengen lari dari kenyataan yang ada. Jadi kayak dia nggak, kalau tadi fight itu apa kaitannya dengan Tangan. ya tangan gitu kan. Kalau flight syndrome ini kaitannya dengan kaki. Oh gitu. Jadi Dia ini pengen lari gitu ya, Coach, rasanya ya? pengen lari, maka kemudian organ bagian kaki ini ya dari paha ke bawah ini yang kemudian akan mengalami penurunan energi. Jadinya akan mudah sangat sakit, entah kesemutan sering banget, kemudian tumitnya juga bermasalah, kemudian lututnya juga sering bermasalah, begitu. Itu yang keempat. Aku tahu mungkin tumitnya berasa nginjek paku gitu ya, Coach, ya. Padahal juga nggak ada Nggak ada paku paku. loh, gitu loh. Nah, itu yang keempat. Sedangkan yang kelima itu adalah sexual syndrome.